Enggak, memang kan Pak Prabowo tadi sudah turun duluan, kemudian Mas Gibran menyusul gitu ya. Tapi penting kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya. Itu. Apakah Anda memang melihat Gibran seolah ingin meniru gaya bapaknya, belusukan ini? Kalau Gibran melakukan belusukan dan kerja-kerja semakin intensif dan agresif, ini tentu berpotensi bahwa pemberitaan, bahwa exposure terkait akan lebih dengan banyak ke Gibran ya. Iya, pasti akan lebih banyak mengarah kepada Gibran Raka Buming Raka. Nah, sepertinya Pak Prabowo juga harus berhati-hati ya, karena semakin hari elektabilitas Gibran akan semakin naik dan justru rakyat nanti kenalnya sama Gibran, bukan sama Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, makin heboh ya wakil presiden kita semua, Gibran Raka Buming Raka, yang setiap harinya selalu turun untuk menyambangi rakyat dengan membagikan sesuatu, entah itu susu ataupun buku. Dan ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Kemana Pak Prabowo? Apakah Pak Prabowo memberikan pesan untuk Gibran atau memang memberikan tugas untuk Gibran belusukan gitu aja atau gimana gitu ya? Nah, sepertinya Pak Prabowo juga harus berhati-hati ya, karena semakin hari elektabilitas Gibran akan semakin naik dan justru rakyat nanti kenalnya sama Gibran, bukan sama Pak Prabowo. Karena emang gaya Gibran ini mirip sekali atau sama lah ya dengan gaya bapaknya Pak Joko Widodo, yang dimana memang untuk bicara mereka itu sulit gitu loh, merangkai kata-katanya. Jadi langsung action aja, turun ke jalan, turun ke akar rumput, belusukan, memberikan sesuatu kepada rakyat. Tapi sebenarnya seorang pemimpin tuh tidak seperti itu. Pemimpin itu memberikan pemikirannya ataupun terobosan-terobosan bagaimana Indonesia itu bisa maju, rakyatnya makmur. Bagaimana nih? Nah, kalau turun tangan itu kan bisa anak buahnya saja. Ya mungkin adalah ya satu atau dua kali gitu turun untuk melihat prospek di bawah gitu ya, untuk melihat proyek ataupun rakyat di bawah langsung gitu. Karena dengan tangan-tangannya para pemimpin ini cukup itu untuk bisa melihat keadaan Indonesia bagaimana gitu ya, tanpa harus turun langsung. Dan ini dilakukan oleh Gibran. Ya kita tahulah ya, di tahun 2009 beliau juga sepertinya akan maju di Pilpres gitu ya. Dan juga teman-teman semua mengenai Gibran yang pulang duluan, akhirnya terungkap ya. Dikatakan bahwasanya ya itu karena Pak Prabowo sudah turun duluan. Maksudnya turun gimana nih? Juga aneh ya kalau misalnya seorang presiden saja belum pulang kok wakilnya bisa pulang duluan. Dan katanya juga ini sudah kedua kalinya Gibran seperti itu. Dan asumsi rakyat juga liar kemana-mana akhirnya kan. Ada yang mengatakan Gibran sudah tidak tahan lagi ini itu dan lain sebagainya. Intinya Pak Prabowo juga harus waspada ya. Apalagi kasus Fufafa per hari ini pun belum juga ada tanggapannya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu video ini. Oke Mas, tadi kan Mas Gibran itu kan tampak keluar lebih dulu ya di tengah. Itu ada peluang apa gitu Mas, meninggalkan yang pembekalan di dalam gitu Mas? enggak, memang kan Pak Prabowo tadi sudah turun duluan, kemudian Mas Gibran menyusul gitu ya. Oke, tadi Mas Gibran juga memberikan arahan atau gimana Mas? Atau Pak Prabowo? Mas Gibran mendengarkan arahan dari Pak Prabowo lah ya, kan ada Pak Presiden terpilih. Cukup. Di sini tak mampu ya untuk menjelaskan kenapa Gibran pulang duluan. Beliau hanya mengatakan ya kan karena Pak Prabowo sudah turun duluan dan Gibran menyusul gitu. Maksudnya gimana? Gue juga bingung gitu ya. Dan ditanyakan juga oleh wartawan apakah Gibran sebagai wakil presiden memberikan arahan juga kepada para menteri. Beliau menjawab ya tidak ya, karena di situ ada Pak Presiden. Ya kita sudah tahu lah ya bagaimana kemampuan Gibran sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Habis ini kan kita sidang kabinet, kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya. Itu. Pak Gibran, Nabila Pak sih. Kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik sesuai timeline yang ada. Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat ini spot center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini terutama yang proyek strategis nasional ini bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak
Presiden Prabowo. Nah, pertanyaan gue lagi, apakah itu arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran mengunjungi proyek-proyek strategis? Dan juga kemarin saat pulang duluan untuk mendatangi masyarakat ya ke pasar itu untuk membagikan susu, buku, dan lain sebagainya. Apakah itu arahan juga dari Bapak Presiden atau bagaimana? Ini harusnya dijawab juga langsung oleh pihak dari Pak Prabowo sendiri ya, agar kita sebagai rakyat itu tidak berasumsi yang aneh-aneh gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada tanggapan langsung, kenapa kok Gibran jalan sendirian gitu? Apakah ini arahan dari Pak Presiden langsung atau gimana? Kalau nggak ada tanggapan seperti itu, maka kita sebagai rakyat ya liar aja berpikir sendiri gitu loh. Tentu kita akan mencocokkan, oh ini begini dan begitu sebagainya. Bagaimana menurut kalian teman-teman semua? Komen di bawah ya. Oke, ini kita lanjut lagi ke videonya. Mas Adi, gaya kepemimpinan Gibran yang sering belusukan ini kan mirip ya dengan gaya kepemimpinan ayahnya yakni Pak Jokowi. Apakah Anda memang melihat Gibran seolah ingin meniru gaya bapaknya belusukan ini? Ya, yang jelas satu hal Rifana, bahwa setiap perilaku dan tindakan politik Gibran ke depan ini akan memunculkan satu diskursus publik yang berkelanjutan. Karena apapun satu ya, Gibran ini kan terkesan sangat irit bicaranya. Terkesan misalnya tidak terlampau menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan doorstop yang disampaikan oleh kawan-kawan media. Tapi pada saat yang bersamaan dari segi gestur politik, Gibran ini langsung dia turun ke masyarakat. Ketika misalnya meninjau soal MRT atau misalnya hadir dalam simulasi makan bergizi gratis, ini kan selalu jadi berita, ini kan selalu viral. Ini kan selalu menjadi konsumsi bagaimana Gibran itu tidak terlampau banyak bicara, tapi hal-hal yang sifatnya teknis, bersentuhan langsung dengan masyarakat dibicarakan. Ini yang sepertinya mempertebal bahwa gaya kepemimpinan Gibran ini mirip-mirip Jokowi, bahwa berwacana, bernarasi itu tidak terlampau penting. Yang paling penting adalah bagaimana menyapa langsung masyarakat, berdialog dengan mereka, dan kira-kira persoalan apa yang harus mereka tuntaskan. Oleh karena itu, kalau Gibran melakukan belusukan dan kerja-kerja semakin intensif dan agresif, ini tentu berpotensi bahwa pemberitaan, bahwa exposure terkait dengan banyak ke Gibran ya. Iya, pasti akan lebih banyak mengarah kepada Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini menurut Bang Adi Prayitno ya sama persis. Gue juga berpikir seperti itu sih Bang. Kalau nantinya Gibran terus-terusan seperti ini dan dibiarkan oleh Pak Prabowo gitu ya, apalagi nanti proyek makan siang gratis jalankan oleh Gibran. Wah, itu cukup sudah untuk membantu Gibran memperkenalkan diri nanti di tahun 2029. Dan juga tentunya elektabilitas Gibran akan semakin naik dan tinggi. Bagaimana dengan Pak Prabowo ya? Makanya gue sangat berharap sekali Pak Prabowo berstatement soal ini gitu loh. Bagaimana Gibran itu melakukan penelusuran ke akar rumput ya kan, belusukannya itu sebenarnya arahan dari Pak Prabowo atau bukan gitu loh. Biar jelas dan clear gitu kan. Ya itulah ya teman-teman semua kalau kita membicarakan Gibran. Karena kita juga tidak mau ya adanya matahari kembar. Pemimpin tuh ya harus satu gitu. Karena nanti kalau ada matahari kembar yang ada malah adu kekuasaan kan. Repot juga kita sebagai rakyat. Fokusnya malah kebelah tuh, bukannya ke rakyat malah ke yang lain. Nah bicara soal kementerian, bagaimana kementerian Pak Prabowo ini yang katanya Pak Prabowo mengatakan ingin mengentaskan kemiskinan, ya kan, mensejahterakan rakyatnya, ingin menghabisi para koruptor dan lain sebagainya. Sementara kalau kita ngelihat kabinet Pak Prabowo, di sana banyak juga yang dalam kutip gitu ya, ada persoalan soal korupsi juga yang dimana masih direkrut juga oleh Pak Prabowo gitu. Itu gimana ya? Coba kita lihat komentar dari Bung Refli Harun. Jadi sahabat era sekalian, setuju ya? Tidak boleh kita diintervensi asing menjadi alat asing. Makanya kalau ada pernyataan bahwa ada menteri yang menjadi agen global ya miris juga. Itu namanya contradictio interminis. Jangan jadi alat asing, tapi ada menteri yang kerjanya ya main asing melulu. Pertanyaannya adalah apakah ini sekedar lip service atau sebenarnya Prabowo Subianto sedang mengirim sinyal-sinyal untuk berperang kepada menteri-menteri yang merupakan utusan Mulyono. Yang kita tahu bahwa betul-betul Mulyono bekerja dengan kekuatan asing yang kuat, terutama China. Hari pertama Fufu Fafa langsung menerima wakil Presiden China. Seperti tidak ada waktu lain ya, selain Perdana Menteri Korea Selatan.
Nah ini Sobat RH sekalian menjadi sinyal Prabowo memulai dengan politik yang berbeda dengan Jokowi, yaitu tadi jangan jadi antek asing, kemudian kredit nelayan orang-orang kecil mau dibebaskannya, ya, sehingga bukan kebijakan yang mengenakkan konglomerat atau kelas menengah ke atas, tapi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat bawah. Nah mudah-mudahan begitu terus, ya, tidak menjadi lip service. Jadi kita setuju, ya. Jadi kebijakannya lambat laun itu berpihak kepada rakyat. Kemudian menteri-menteri yang selama ini menjadi alat oligarki, alat globalisasi, ya, kemudian menggaruk uang negara dengan katakanlah dengan kepandaian yang luar biasa memanfaatkan COVID misalnya, itu lambat laun akan diberhentikan atau diganti. Menteri antek asing singkirkan, menteri koruptor singkirkan, menteri yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan singkirkan. Begitu caranya, sehingga yang tersisa adalah menteri-menteri yang ikhlas, ya, yang amanah, yang jujur, yang fatona, yang tablik, yang siddiq, ya kan begitu. Bahagia kita sebagai rakyat Indonesia karena dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang pro kepada nasib rakyat, ya, bukan pro kepada nasib konglomerat. Konglomerat itu ya dia kan bicara tentang soal barangkali ya mungkin size-nya yang tadinya besar kok berkurang sedikit. Padahal yang kita butuhkan itu pertumbuhan, iya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana gap, ya, kesenjangan itu tidak terlalu lebar. Makin lama harusnya makin baik, ya. Ya, betul sekali. Itulah yang kita harapkan ya dari kepemimpinan Pak Prabowo, bisa memfilter lagi nih para anak buahnya, para menteri-menterinya, agar benar-benar menterinya itu ikhlas untuk menjalankan tugasnya. Yang terakhir teman-teman semua, kita berharap ya Pak Prabowo untuk menanggapi kasus Fufu Fafa. Karena ini clear ini, kalau sampai Fufu Fafa ini diungkap, ya kan, kasusnya dipegang gitu, insya Allah rakyat juga akan mendukung penuh gitu pemerintahan Pak Prabowo. Oke teman-teman semua, sekian dari gue Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.